Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik jumpa bersama Abi di channel wisata bareng Abi dan Ijul. Kembali kita hari ini berjalan-jalan menelusuri kota Banda Aceh sembari kita mencari ikan bakar dan kita cari udang untuk kita goreng hari ini untuk santapan makan siang yang lezat dan bergizi, dan kita campur dengan sayur. Yuk kita lihat langsung ke lapangan. Tadi kita cari kalunaga sudah dieksekusi, dan ini ragamnya, dan ini bentuknya, dan seperti ini masaknya. Yuk kita cicipi bagaimana rasanya. Dan kita sudah pindahkan ke atas meja, dan ini bentuknya, dan tidak lupa dengan selada pakai kecap. Oh ya, ini udang yang tadi kita beli dan sudah kita goreng, dan tidak semuanya, dan ini lalapannya, dan ini nasinya. Yuk kita eksekusi makannya. Anda perlu tahu prosesnya bagaimana Abi cari ikan dan cari udang, dan ikuti terus videonya di wisata kuliner ikan bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di rumah, dan ini namanya Ijul Hasani Muhammad Ijul Hasani. Kita akan suruh buka ikan sama dia yang sudah kita beli. Yuk sahabat, ini ada 3 plastik. Wah, bau sudah nyamperin dia. Hah, sudah nyamperin dia. Tahu ada makanannya. Yuk sahabat, ini ada 3 plastik yang sudah kita belanjakan dalam perjalanan kita. Ini adalah plastik pertama. Yuk kita buka isinya apa aja. Yuk kita tuang ke sini. Ini seharga tadi kita beli sahabat, seharga Rp80.000, dan ini matanya masih segar-segar sekali, dan ini dia minta, nggak boleh dong nanti. Dan ini ikannya ikan rambe, ini namanya rambe, dan ini namanya kembung ataupun ikan le, kalau sudah gede namanya cinara. Yuk kita lihat yang kedua. Ini harganya tadi Rp80.000. Kalau ini sahabat kita jadi beli Rp100.000. Sahabat, untuk plastik yang kedua kita ambil satu-satu. Sahabat, ini 1 biji namanya rambe. 1 kita beli tadi seharga 3 kali dia. Dan ini yang kedua 2, dan ini yang ketiga sama besarnya. Dan ini adalah ya kejepit yang ke 4. Ternyata ada 6 biji sahabat. 6 biji seharga Rp100.000. Berarti harganya sedikit kurang daripada Rp20.000 per satu. Sahabat, ini ikannya kita sudah 2 plastik yang kita bongkar. Ikan ini seharga Rp180.000 dan 2 plastik. Kemudian sahabat, ada plastik yang ketiga lagi yang harganya melebihi di atas 2 plastik tadi. Sahabat, kita coba hitung ada berapa dia. Dan ini ada udang. Udang kita lihat berapa biji.
sibuk kali dia nih. Ini dia minta, udah ada kawannya lagi tuh. Kamu minta apa? Minta apa? Gak boleh dulu, kami bersihin dulu. Bersihin dulu ya. Ya, sahabat, kita ada 3, 5, ada 7, 9, Ada orang lagi. 10, Ada orang. 11, 12, 13, 14, dan 15. 15 ini seharga 100.000. Nah sahabat, ini ikan yang kita beli tadi sahabat. Coba kita putar. Ada ikan, ada udang, ada rambe, dan ada banyak yang lain. Yuk diputar-putar, diputar-putar. Yuk kita pegang dulu, kita lihat udangnya. Kita pegang di jenggotnya sahabat. Coba diputar. Yuk kita lihat. Coba diputar. Hijau coba diputar. Putar lagi. Periuknya diputar ini. Coba diputar lagi. Ini yang putar. Ya oke. Diputar balik. Balik diputar. Yuk kita bersihin ke belakang. Yuk nanti kita akan edit videonya biar seru udangnya. Yuk kita buang plastiknya di tempat sampah. Yuk sahabat, kita lihat setelah kita bersihkan ikan-ikan tadi. Ini adalah ikan lele ataupun rambe yang sudah kita bersihkan. Ada 2, 4, 6, dan 7, 8 biji. Kemudian kita pindah ke udang yang sudah kita bersihkan. Ini ada 2 porsi. Ada udang yang bakal kita santap makan siang bro. Wow, dan gak mau kalah, ini adalah rambe. Rambe yang sudah dibersihkan akan kita panggang, akan kita bakar dan buat asam manis. Nah bagi yang mau, tentu kita bareng-bareng ke Alunaga ataupun Syahwala. Ada 3 macam. Yang ini kita beli tadi 80.000 sama 100. Ini jadi 2 macam. Ini ikan adalah 180.000 dan udang 100.000 rupiah. Nah ini dia. Yuk kita eksekusi ke dapur. Yuk sahabat, ikuti terus proses kami mencari ikan tangkapan dari nelayan Alunaga. Pertama kali kami melintas adalah jembatan Pango. Di situ ada orang goes. Nah di atas jembatan kami melintas, ada taman dan ada view pohon-pohon juga di sekitar kiri dan kanan. Kalau di sini lampu di malam hari akan warna-warni di jembatan Pango. Dan kita sudah turun di bawah, dan di sekitar area sini kiri kanan banyak kuliner, makanan, dan kafe seperti kopi dan kuah belangang, juga masakan lainnya. Yuk Abi jelaskan sedikit. Ini perjalanan kita ada di jalan setelah jembatan Pango. Nanti kita akan ke simpang BPKB dan kita teruskan nanti ke depan SMEA, dan kita akan sampai di kantor Gubernur Aceh, yaitu pusatnya pemerintahan Aceh di situ. Yuk berbalik ke depan. Yuk sahabat, kita lihat kita berada di depan SMEA, dan di sini juga ada tempat ngopi-ngopi buat nongkrong-nongkrong yang suka ngopi. Dan di area sini memang sepi karena hari ini bertepatan di hari libur kantor dan libur sekolahan, yaitu di hari Minggu di tanggal 18 September. Sahabat, kita sudah di seberang kantor Gubernur Aceh. Yuk sahabat, kita berbelok ke kiri
Sebentar nanti kita akan berbelok kembali ke kanan di Jalan Tenya Arif. Kita masih di jembatan yang akan berbalik ke Jalan Tenya Arif. Nah, itu kubah yang nampak adalah Masjid Oman atau Masjid Al-Makmur Lampret. Nah, kita berada di traffic light. Hari ini adalah hari Minggu, kebetulan sepi-sepi saja karena kita berbalik. Kita biar cepat berbalik saja dari sini karena lampu pun sudah hijau. Nah, kita sudah di Jalan Tenya Arif, berbalik lagi di jembatan dan akan di depan kantor gubernur. Dan langsung melaju kita ke Simpang Mastra. Dan di sini menuju ke arah jembatan Krungcuk dan masuk ke arah taman hutan kota dan berbelok ke kanan menuju pinggir sungai. Oh ya, ada keramaian apa itu ya? Setelah kita berbelok ke kanan dan di depan nanti akan kita ngambil ke kiri menuju pinggir sungai. Nah, kita sudah terarah ke arah Jalan Alunaga. Jalan ini lurus terus sampai nanti buntu. Di situ kita akan berhenti dan akan kita turun ke pantai. Dan di sini di kiri kanan kita ada tempat-tempat untuk santai sore juga bersama keluarga dan teman-teman akrab, teman sahabat karib lainnya. Biasa jalan ini digunakan buat jogging dan goes. Seperti ini hari ini kita sudah di atas jam 8, jadi sudah sepi. Kalau jam 6 sampai jam 7 di sini lumayan ramai dalam orang jogging. Dari sini menempuh sampai ke Kampung Jawa sana. Ke Kampung Syah Kuala atau Diah Raya. Yuk, masih kita di jalan menuju Alunaga. Di kanan kita ada sungai yang menuju ke Krung Darussalam sampai ke Krung, gabung dengan Krung Aceh juga. Nah, kiri kanan kita adalah sungai, seperti kita posisinya perasaannya landing pesawat saja. Sudah ada pepohonan beberapa batang. Yuk, jumpa lagi bersama Abi. Kali ini Abi menyapa teman-teman yang lagi menonton. Yuk, kita kembali lagi ke depan dan di sana kita lihat ada Pulau Sabang. Pulau Sabang itu untuk menyeberangi ke sana kita harus lewat pelabuhan Ulele. Tidak dari sini. Di sini jalannya buntu seperti ke ujung dunia. Akhirnya kita tidak lagi menemukan jalan. Setiap jalan yang tidak kita temukan ujungnya atau lanjutannya kita sebut ujung dunia. Sembari kita melihat kiri kanan kita ada panorama alam seperti sungai, dan sebenarnya di sebelah kiri kita ada waduk. Coba kita healing sedikit dan kiri kanan sedikit, dan kita masih terus ke depan. Kita temukan pepohonan yang rindang. Itu ada tugu satu, saya tidak sempat bacaannya. Yuk, kita teruskan perjalanan kita dalam wisata kuliner hari ini mencari ikan bakar. Nah, kita sudah menemukan satu kios ataupun gubuk masyarakat yang ada di sekitar dan sudah kelihatan jembatan di sebelah kiri kita. Sedangkan yang sebelah kanan dulunya ada jembatan yang tembus ke Kampung Alunaga sana. Nah, di sini sahabat, yang biasanya orang jajakan ikan hasil tangkapan nelayan. Karena ini belum berapa masyarakat yang turun
atau yang nangkap ikan, jadi belum ada. Kita teruskan ke depan untuk mencari panorama laut ataupun pantai Alunaga. Yuk, seperti sahabat lihat kiri kanan sudah ada bot, ada nelayan yang lagi menunggu hasil tangkapan nelayan lainnya untuk dibeli dan diperjualbelikan lagi. Dan di sini boleh kita juga membeli oleh masyarakat kita yang datang kemari. Nah, itu ada keramaian agen-agen ikan lagi menunggu hasil tangkapan nelayan lainnya untuk dibelikan, diperjualbelikan ke tempat lain. Ya, bapak-bapak menunggu di sini, kita sebentar. Yuk, kita lewatkan lagi. Sebentar lagi kita akan batas jalan ujung. Nanti kita akan turun ke bawah melihat pantainya Alunaga. Yuk sahabat, ini sudah sepertinya kita sudah di ujung. Kita pelan sedikit dan cari parkiran. Nah, kita ambil di sebelah kirinya saja. Itu ada bot yang lagi turun dari laut sana. Kita coba dengarkan suara botnya mereka, bagaimana suaranya. Oke, sahabat. Ke bawah kita lihat view-nya pantai di pinggir sungai atau di muaranya Alunaga. Seperti kita lihat di sana ada bot-bot kecil atau sampan atau bot yang baru mendarat, yang baru merapat menurunkan hasil tangkapannya. Dan di sini kita lihat juga ada beberapa masyarakat yang berkunjung ke sini untuk melihat view-nya laut atau bot yang lagi turun. Oh ya sahabat, di kejauhan sana itu ada Pulau Sabang, tepatnya Balohan Sabang. Dan sebelah sini ada juga dermaga atau kualanya Alunaga. Dan ini di matahari terbit ada sebuah bot yang lagi merapat ke dermaga. Yuk kita telusuri pinggir sungai ini sembari kita melihat lautnya Alunaga. Alu adalah aliran sungai, naga adalah naga, jadi di sini adalah Sungai Naga. Ada sedikit kita dengar ombak dari deburan bekas bot yang bergelombang. Yuk kita terus ke depan. Jam sekarang menunjukkan jam 8 pagi. Kita melihat dengan laut. Di ujung sana juga ada orang-orang mancing dan titik spot-spot yang mancing di ujung seberang sana dan di ujung sebelah sini. Jadi Alunaga ini terbelah oleh sungai. Yang di sana juga kampung Alunaga. Yang di sini juga ada perkampungannya. Oh, di sini kadang-kadang juga dimanfaatkan oleh keluarga untuk bermandi di pantai. Nah, di sini ada bayangan Abi yang lagi berjalan karena masih jam 8 pagi, jadi bayangannya masih lumayan panjang. Sebenarnya cocok juga area ini dijadikan tempat senam kalau dipasang surut. Ada dua anak kecil yang lagi mau menuju mandi. Sepertinya di sini sudah dangkal.
sehingga beberapa nelayan memikir dari sana. Kadih ini bang, makanya buatnya ke daerah lewat. Tablah di hari kena. Yo sahabat, ini ada jaring yang lagi dibersihin, ikan kecil-kecil. Oh, belum ada tangkapannya. Tapi kita nggak berani nyebrang, pasti basah. Yuk kita berbalik ke arah matahari. Dan di sini ada tiram loh sahabat. Yuk kita lihat. Tapi agak sedikit dalam. Tidak bisa menyeberang dalam. Kita akan lewat ke sana. Ini batu yang terdampar dari dermaga sehingga dia menjadi karang, seperti karang. Pada di sini adalah sangkarnya tiram. Ada ikan. Yuk, mana kita lihat ikannya. Ini sahabat, batu yang sudah diteratip ataupun hewan laut, yaitu kalau katanya tiram, tapi tiramnya masih kecil-kecil. Batunya itu di dalam. Coba cari ikan. Ada ikan yang ngompet di batu tidak ya? Oh, makin kesini makin dalam, makin meresap. Yuk kita mundur. Yang tidak ada ikan, nanti malah kita tergerak. Berbalik. Kita lihat habis saja. Ya. Mari kita ke tempat sepatu kita dan kita akan naik ke atas. Sobat, ada kepiting. Ada kepitingnya tadi. Mana dia? Yuk, sampai mana kepiting? Dalam air, nampak nggak sahabat? Nampak dia. Dan ini apa ya? Kepitingnya lari lagi. Pindah dia kemari. Oh, ternyata masih lewat yang kecil-kecil. Dan tadi kita mau nyebrang ke sana. Sahabat, ini apa ya, ada bekasnya. Oh, ini tutupnya. Nah, ini kerang sudah mati dan menjadi bisa dibuat jadi sendok, dan bahkan ini bisa dijadikan untuk memanaskan seperti timah. Hidupin api di bawah, taruh timah kemari. Dan bisa jamin mainan. Yuk kita cari sepatunya. Oh, ada yang manja. Padahal aku sudah bapak ya. Kita kembali kepada sepatu kita.
abangnya dipanggil, bukan abang. Yuk kita berbalik ke atas sambil naik ke tempat motor parkiran kita. Jadi sahabat, ini berbatuan dermaga, kebetulan pasang surut, kita bisa naik dari sini pelan-pelan. Yuk, tidak berapa tinggi, terus kita sudah di atas sekarang. Sembari kita berputar melihat view-nya Alunaga. Ya, sudah di atas. Sahabat, yang tadinya kita tadi berada di bawah laut sana. Siapa yang sudah pernah kemari, ayo komen dong. Ini view-nya pinggir Alunaga. Biasanya bot-botnya lewatnya sini. Kebetulan kita pasang surut, jadi sebelah sini sudah agak dangkal. Seperti kita lihat di sana, sudah tidak bisa melewati kecuali dia nantinya pasang naik. Ada meong di bawah. Oh, di sini view-nya cantik nih. Yuk kita turun sebentar. Kita lihat view bayangan pohon dan aliran sungai. Nah, seperti ini sahabat, melihat berbatuan. Nah, itu airnya tenang dari sana. Ada jembatan, ada gunung, ada pohon, dan sebelah sini juga buat nongkrong. Nah, ada view berbayangan air dan lautnya juga berlaut, dan sungainya juga membiru. Juga view-nya ke sana. Terus kita naik balik. Yuk kita sampai lagi. Ya, kita berbalik sedikit. Nah sahabat, inilah kondisi pantai Alunaga sekarang yang masih berada di kota Banda Aceh. Tentu banyak sahabat yang sudah kemari. Nah sekarang kita berbalik mencari ikan dan terus pulang ke rumah. Nanti siang kita bakar ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perjalanan kita pulang setelah kita mengunjungi pantai Alunaga. Itu lain bagian, yang bagian panggang, yang bagian langsung lah. Itu lain nya benang kematian bocah.
Kabel kan apa? Pokoknya paham, menit. Satu, jangan beli. Nah, Bapak Albotik kan? Benar.